Cowok itu sebenarnya rajin, asal jangan disuruh. Nyapu. Kita bisa. Ngepel. Kita juga bisa. Ya elah, cuma bisa nyapu sama ngepel doang. Sini gua tunjukin. Cuci pakaian. Kita bisa. Terbukti kan? Semua kerjaan di rumah, dari nyapu, ngepel, lap kaca, hingga nyuci, sebenarnya cowok itu bisa. Serius, bisa rajin, asal jangan disuruh. Kalau lagi kerja, lagi nyapu, jangan disuruh. Yang nyapunya yang bener ya, yang bersih. Sekalian ngepelnya juga yang bersih ya, takut ada tamu. Jadi nih ya, kalau kalian lihat cowok lagi bersihin rumah, lagi rapihin rumah, udah diemin aja, nggak usah ngomong, nggak usah merintah. Bisa nggak sih? Ya emang udah inisiatif kita buat ngerapihin, buat bersihin rumah. Kalau disuruh lagi, jadi males bawaannya. Tahu nggak? Oke, gua bakal sebutin masjid mana aja yang ikut kompetisi perang sarung tahun ini. Yang pertama, tentunya masjid kita, Masjid Al-Bayan. Yang kedua, Masjid Nurul Huda. Yang ketiga, Masjid Baitur Rahman. Dan yang keempat, itu adalah Masjid Al-Munawwaroh. Pada kuat-kuat juga nih masjid yang bakal kita lawan nanti. Khususnya Masjid Nurul Huda tuh, Dil. Serem, jir. Playernya user sarung BHS semua. Real. Udah mah ringan dipakainya, ditambah damage-nya itu gak ngotak. Gede, anjir. Kalau kena satu kali hit aja, bisa menyebabkan efek memar-memar ke tubuh. Iya, tapi wajar sih, namanya juga sarung mahal, ya kan? Iya, bener sih. Emang Masjid Sultan sih ini mah. Harus hati-hati kita sama masjid yang satu ini. Ingat, masjid-masjid yang lain juga gak boleh diremehin. Contohnya ini, Masjid Baitur Rahman. Mereka itu terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa, yang sulit ditembus. Oh iya, baru ingat gua. Tahun lalu juga kita agak kewalahan lawan masjid ini. Mereka pakai sarung apa sih? Di kompetisi perang tahun yang lalu, mereka itu menggunakan 3 sarung gajah duduk dan 1 sarung atlas. Pantes kuat pertahanannya. Pakai 3 sarung gajah duduk, anjir. Dan masjid terakhir yang wajib kita waspadai, Masjid Al-Munawwaroh. Nah, kalau masjid ini gue juga masih bingung, Del, cara ngadepinnya gimana. Sebenarnya masjid ini tuh nggak terlalu kuat-kuat amat sih, Del. Cuma yang harus diwaspadai itu si Jaraki, ketua dari Masjid Al-Munawwarohnya sendiri. Dia mah kan bukan pakai sarung perangnya, tapi pakai karpet masjid. Terus ini gimana? Kalau kita nggak bisa nanganin dia, ya kita bakal kalah lagi kayak tahun lalu. Gua punya cara buat ngalahin dia. Kita pakai ini aja. Ya nggak pakai tabung LPG juga, Jul. Itu ngelanggar peraturan. Nanti lu bisa didiskualifikasi sama Pak Ustadz. Ya menurut lu si Jaraki yang gunain karpet masjid saat kompetisi perang sarung itu nggak ngelanggar peraturan, Dil? Ngelanggar, Dil. Udah, kita pakai ini aja. Ya enggak. Kalau lu pakai itu, mendingan kita nggak jadi ikutan kompetisi perang sarung. Udah. Biar gua aja yang nyari solusinya buat ngalahin si Jaraki nanti. Terserah lu lah. Pokoknya tahun ini gua gak mau kalah lagi ya sama dia. Tapi kenapa gak pakai tabung LPG aja, Dil? Auto langsung menang kita. Pukul 15
kosong-kosong. Dan gue baru pulang kuliah. Kalian pikir gue bakal langsung istirahat? Oh tentu tidak. Gue harus siap-siap lagi. Karena sore ini pacar gue minta diantar ke kondangan temennya. Iya, karena gue sebagai lelaki sejati gak mungkin dong ngebiarin pasangannya berangkat ke kondangan sendiri. Iya, meskipun gue sudah beraktivitas seharian loh. Seharian tadi kuliah. Tapi gak apa-apa, semua itu demi Yayang. Apalagi sekarang gue udah ditemenin sama ini Vision Flag Energo Plus matcha dan mix yang tinggi kandungan vitamin A dan E-nya membantu energi gua tetap terjaga meskipun sudah beraktivitas sehari-hari. Makanya kalian juga jangan lupa cobain Vision Flag Energo Plus untuk dukung energi kuat tiap langkahmu. Oh iya, ada juga varian mix berry-nya. Matcha nggak mau nyobain. Kelas macam apa ini? Papan tulis purba. Masih blackboard, masih pakai kapur. Ya minimal whiteboard lah, pakai spidol. Itu lagi foto presiden belum diganti. Masih Pak Jokowi, sekarang udah Prabowo, kocak. Kelas macam apa ini? Bukan itu aja, Dil. Coba nih lihat kursi-kursi yang ada di kelas kita. Udah pada reot semua. Apakah perlu gua ganti sama kursi gaming yang ada di rumah? Apalagi tembok kelas kita. Tuh lihat, banyak karya seninya. Ada kata-kata motivasi, ada bahasa Arab, ada gambar-gambar legend, kayak pistol. Semua ada di kelas kita. Keren banget kan? Emang gila di kelas kita. Emang aneh di kelas kita. Ya iyalah, kelas kalian bukan kelas buangan. Udah mah kumuh, kotor, dekil lagi. Itu kelas apa kandang sapi? Dia siapa? Masih sekelas sama kita? Bukan dia. Itu si Jul, anak kelas 2B. Oi! Ngapain lu ngejelek-jelekin kelas gua? Hah? Iya, kalian juga kan ngehina kelas kalian sendiri. Gua mah cuma ikut-ikutan. Yang boleh ngejelek-jelekin, yang boleh ngehina, yang boleh ngerosting kelas ini cuma penghuni kelas ini aja. Kelas lain mah gak boleh. Tahu gak lu? Maksud lu apa ngehina kelas kita? Ngerasa kelas lu paling bagus, ha? Udah Dil, Yud, kita kasih pelajaran aja nih orang. Karena udah berani-berani ngejek kelas kita. Bener juga, kayaknya lu harus gua kasih pelajaran ya. Langsung hantem aja lah, Dil. Jangan bang, jangan, abun, nggak janji, gua gak bakal ngejelek-jelekin kelas kalian lagi. Abun bang, abun. Kali ini gua maafin lu. Tapi jangan sampai sekali-kali lagi lu ngehina kelas kita lagi. Paham? Paham bang? Ya udah cepet sana pergi. Siap, Bang. Sombong bener, roasting ngehina, ngejelek-jelekin kelas kita. Cuma kita doang yang boleh ngejelek-jelekin kelas kita sendiri. Iya gak? Iya bener Dil. Cuma kita doang yang boleh ngehina kelas kita sendiri. Kalau ada kelas lain yang ngehina, kita kasih paham. Cuma kita doang yang boleh ngerosting kelas kita sendiri. Mari kita lanjut ngerosting kelas sendiri. Buset. Akhir-akhir ini perpustakaan sepi amat dah. Kayak gak ada yang ngurus. Mana kotor, banyak debunya lagi di perpustakaan. Ya udahlah, sekalian aja gue bersihin. Sayang banget padahal ini buku-bukunya. Buku apa nih? Kok kayak buku kuno ya? Gerbang Waktu. Hah, aneh kali ini judulnya. Jadi penasaran apa isinya? Apa gue baca aja kali ya? Kayaknya seru nih. Jangan buka-buka itu kalau kamu tidak mau menyesal. Siapa itu? Barusan gue kayak ada yang ngomong ya. Siapa ya? Udah ambil lagi. Udah nanti aja gue bacanya. Otak gua pusing, otak gua capek gara-gara ujian MTK hari ini. Ngebul nih otak gua, ngebul. Harus disiram sama es kopi dulu ini mah. Iya wajar dong. Otak lu kan yang dipakai. Makanya sekali dipakai otak lu langsung ngebul kan?
Ya, lah ngatain otak gua jarang dipakai. Rian binti Bapak Tatang, dengerin gua ya. Kalau gua otaknya jarang dipakai, gua pasti tinggal kelas terus, nggak bakal naik kelas. Buktinya, ini gua naik kelas sampai kelas 12 kan? Iya, maaf, canda, ayolah, baper amat jadi orang. Au, ngambek gua. Oh iya, kalian pada tahu nggak? Kasus yang akhir-akhir ini tuh banyak banget diperbincangkan sama orang-orang di sekolah. Kasus apa ya? Ini loh, Dil. Kasus hilangnya murid-murid secara misterius di sekolah ini. Oh iya, rame banget tuh. Sampai masuk berita juga loh, Dil. Iya kan? Dan yang gua tahu nih, ada 3 murid di sekolah ini yang hilangnya secara misterius. Yang pertama, itu ketua OSIS, si Alex. Yang kedua, kelas 11B, si Jamilah. Yang ketiga, baru-baru ini, teman kelas kita, si Budi. Dia juga hilang secara misterius. Iya anjir, kasihan mamanya nangis terus. Sampai sekarang si Budi belum juga ketemu. Terus kalian ada yang tahu nggak? Si Budi sama murid yang hilang itu, lokasi terakhir hilangnya itu di mana? Gua kurang tahu sih, Dil. Tapi denger-denger ya, ada satu murid yang lihat si Budi itu pergi ke perpustakaan pas jam istirahat. Nah setelah itu, nggak ada yang tahu lagi kabar dia kemana. Tiba-tiba aja hilang gitu. Perpustakaan? Iya. Lokasi hilang terakhirnya itu di perpustakaan. Jangan-jangan suara yang tadi gua denger di perpustakaan ada hubungannya sama hilangnya murid-murid di sekolah ini. Kayaknya harus gua selidiki deh. Dil? Hoi, Dil! Iya? Kok malah bengong sih lu? Iya lo, kenapa bengong? Mikirin apa sih lu, Dil? Enggak kok. Gua nggak mikirin apa-apa. Udah, Bel. Yuk pulang. Gua pulang duluan ya. Ya kenapa sih? Kayak aneh banget. Tahu. Udahlah nggak usah dipikirin. Balik aja balik. Dah, udah sore nih.